Selamat berjumpa para siswa sekolah dasar dimanapun kalian berada. Pada tayangan yang lalu, kalian telah ikuti bersama pembahasan mengenai sifat-sifat cahaya. Masih ingatkah kalian? Nah, dengan senter ini, kita dapat membaca lagi, kan? Iya ya, kenapa ya? Kalau gelap kok kita tidak bisa membaca? Tentu, kan tulisannya tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat? Jelas dong, kan tidak ada cahaya. Syarat agar sebuah benda dapat terlihat oleh mata adalah: pertama, ada cahaya yang dihasilkan oleh benda itu dan sampai ke mata kita. Kedua, ada cahaya yang dipantulkan oleh benda itu dan sampai ke mata kita. Ternyata cahaya lilin ini memenuhi seluruh ruangan ya. Iya. Lilin menghasilkan cahaya yang menyebar ke segala arah menurut garis lurus. Sebagian dari berkas cahaya tersebut, yaitu berkas A, sampai ke mata, sehingga lilin dapat terlihat. Karena dihalangi oleh karton, maka berkas cahaya A tidak dapat sampai ke mata, sehingga lilin tidak terlihat. Berkas cahaya B dan G, walaupun tidak terhalang oleh karton, tetapi tidak dapat sampai ke mata, karena berkas cahaya B dan G tidak dapat membelok menuju mata. Lubang A dan lubang B sama tinggi dengan nyala lilin dan mata, sehingga nyala lilin dapat terlihat. Lubang B tidak segaris dengan lubang A dan nyala lilin, sehingga cahaya dari lilin tidak dapat terlihat oleh mata. Dari beberapa percobaan, jelas terlihat bahwa cahaya merambat menurut garis lurus. Kilatan cahaya selalu tampak lebih dahulu, baru kemudian terdengar bunyi gunturnya. Hal ini disebabkan karena kecepatan cahaya jauh lebih besar daripada kecepatan bunyi. Menurut hasil percobaan yang dilakukan Michelson, cepat rambat cahaya di udara kira-kira 300.000 km setiap detik. Ini berarti dalam 1 detik, cahaya dapat menempuh jarak sejauh 300.000 km, atau kira-kira 300 kali panjang Pulau Jawa. Sedangkan kecepatan bunyi di udara, hasil percobaan Moll dan Van Dyck, hanya sekitar 340 meter per detik. Ini berarti setiap detik bunyi menempuh jarak sekitar 340 meter. Iya ya, ternyata silau juga. Oh ya, coba kalian lihat kaca spion motor di depan itu. Iya, kaca spionnya memantulkan cahaya. Iya, tapi kenapa hanya di kursi ini saja? Cahaya dari lampu senter dipantulkan oleh cermin. Sinar yang datang ke cermin disebut sinar datang. Sinar yang meninggalkan cermin disebut sinar pantul. Garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang cermin. Sudut yang dibentuk oleh sinar datang dengan garis normal disebut sudut datang dan disingkat D. Sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dengan garis normal
disebut sudut pantul dan disingkat P. Hal penting yang harus kita ingat adalah bahwa pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Kedua, besarnya sudut datang sama dengan besarnya sudut pantul. Nah, pada perjumpaan kali ini akan kita bahas mengenai sifat-sifat cahaya yang merupakan lanjutan dari tayangan tadi. Kolam yang airnya jernih terlihat lebih dangkal dari kedalaman yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena peristiwa pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati bidang batas antara dua zat bening yang berbeda. Tahukah kalian contoh dua zat bening yang berbeda? Ya, udara dan air. Ketika cahaya matahari merambat masuk dari udara ke dalam air, arahnya membelok. Hal ini disebabkan karena cepat rambat cahaya di udara jauh lebih besar daripada cepat rambat cahaya di dalam air. Ada beberapa istilah dalam peristiwa pembiasan cahaya. Coba kalian perhatikan. Bidang batas adalah bidang yang membatasi dua zat bening yang berbeda. Dalam hal ini antara udara dan air. Garis normal adalah garis yang tegak lurus pada bidang batas. Sinar datang adalah sinar yang datang ke bidang batas. Sudut datang I adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal. Sinar bias adalah sinar yang meninggalkan bidang batas. Sudut bias R adalah sudut yang dibentuk oleh sinar bias dengan garis normal. Sekarang, pensil ini tangannya saya masukkan ke dalam air ya. Tapi harus hati-hati supaya airnya tetap tenang. Coba sekarang lihat. Ya, patah. Memang, pensil tampak patah, tetapi hanya pada bidang batas antara udara dan air saja. Bagian batang pensil yang berada di udara dan bagian yang berada di dalam air tampak lurus seperti biasa dan tidak terlihat patah. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa pembiasan terjadi pada bidang batas antara kedua zat bening yang dilalui sinar. Mengamatinya dari mana? Nih, dari sini. Kelihatan nggak, Nar? Enggak tuh. Sekarang kita masukkan air ke dalam mangkok. Nah, sekarang kelihatan nggak, Nar? Kelihatan jelas sekali. Ketika mangkok belum diisi air, benda tidak terlihat. Setelah mangkok diisi dengan air, maka benda menjadi terlihat dengan jelas. Namun, yang terlihat sesungguhnya adalah bayangan benda
yang merupakan hasil dari pembiasan cahaya. Sinar yang datang dari dalam air sebagai akibat pemantulan cahaya oleh benda ketika memasuki udara dibiaskan dan akhirnya sampai ke mata. Jika kita perhatikan, sudut bias R lebih besar daripada sudut datang I. Ini menunjukkan bahwa sinar yang datang dari air ke udara dibiaskan menjauhi garis normal. Sebaliknya, jika cahaya datang dari udara ke air, ternyata sudut bias R lebih kecil daripada sudut datang I. Ini menunjukkan bahwa jika sinar datang dari udara ke air, dibiaskan mendekati garis normal. Siswa sekalian, dari pembahasan tadi kita mengenal beberapa contoh peristiwa pembiasan cahaya. Marilah kita coba mengingatnya. Selain contoh-contoh tadi, peristiwa-peristiwa berikut ini juga menunjukkan adanya pembiasan cahaya. Akibat pembiasan cahaya, bintang yang kita lihat bukan terletak di tempat yang sesungguhnya. Jadi yang kita lihat adalah bayangannya. Para siswa, sekarang kita akan mempelajari sifat cahaya yang lainnya, yaitu cahaya dapat diuraikan. Tentu kalian pernah melihat pelangi seperti ini. Pelangi dapat kita lihat jika kita menghadap ke arah hujan ataupun air mancur dan matahari berada di belakang kita. Itulah sebabnya mengapa pelangi hanya terjadi pada pagi dan sore hari. Untuk lebih memahami apa sebenarnya pelangi, marilah kita ikuti percobaan berikut ini. Bagaimana kalau kita buktikan bahwa cahaya putih itu
terdiri dari bermacam-macam warna. Dengan cakra Newton ini ya? Ya, coba, ada berapa warna? Merah, jingga, kuning, hijau, Nila, biru, ungu. ada juga putih. Coba, sekarang kita putar. Apa yang terjadi? Lihat, warna-warna tadi hilang dan berganti menjadi warna putih. Hentikan putarannya, Van. Nah, warna-warnanya muncul lagi. Jadi, benar yang dikatakan Bu Guru? Ya, warna putih terdiri dari bermacam-macam warna. Ya, saya setuju itu. Nah, percobaan teman-temanmu tadi menunjukkan bahwa warna cahaya putih terdiri dari bermacam-macam warna, yang jika digabungkan kembali akan menghasilkan warna putih. Kalau demikian, apakah pelangi itu? Pelangi adalah lengkungan cahaya berwarna yang terjadi karena sinar matahari diuraikan oleh butir-butir air. Pelan-pelan, Put. Nah, itu dia pelanginya. Bagus ya. Perhatikan warna-warna yang terbentuk. Bukankah itu warna pelangi? Ini membuktikan bahwa warna cahaya putih terdiri atas warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Perhatikan caption berikut. Seberkas cahaya putih jika dilewatkan pada sebuah prisma kaca, maka pada layar akan tampak beberapa macam warna. Jadi, sinar putih sebenarnya terdiri dari warna-warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Siswa sekalian, sekarang kita telah mengenal 4 sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya dapat dipantulkan. 3. Cahaya dapat dibiaskan. Dan 4. Cahaya dapat diuraikan. Siswa sekalian, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa kembali pada program berikutnya. Selamat belajar.